Oke, ketemu lagi bersama aku Rifki Bahtiar. Pada kesempatan kali ini aku mau review buku yang sudah aku baca. Jadi aku tuh suka baca buku daripada mengendap di pikiran gitu, mending aku bagikan. Karena HP ku ini terbatas, jadi aku bikinnya pendek-pendek dulu. Mungkin nanti ada bab satu, bab 2, bagian satu, bagian 2 dan seterusnya. Oke, aku baru menyelesaikan buku ya, judulnya Why Men Want Sex and Women Need Love. Ya, kayak gini. Nah, ini. International bestseller. Ini kiat memutuskan hubungan cinta dengan memahami kebutuhan dasar pasangan. Jadi ini bukan buku yang aneh-aneh, ini buku murni sains dan penelitian. Tebalnya 400 halaman, sekitar 400 halaman. Buku ini bagus sekali dan sangat banyak ilmu-ilmu yang ternyata begini ya gitu. Dan yang dibahas itu tidak cuma antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga hubungan kita dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, itu mempengaruhi kesehatan atau enggak dan sejenisnya. Ini ya, aku bacakan daftar isinya apa aja. Nih. Yang pertama, bab 1 membahas seks di otak. Jadi judulnya itu seks di otak. Jadi ini membahas seks itu kalau di otak itu bagaimana sih? Otak kanan, otak kiri atau bagaimana? Terus membedah juga seks di otak perempuan seperti apa, di laki-laki seperti apa. Terus membahas cinta di otak perempuan seperti apa, di laki-laki seperti apa. Dan ternyata beda sekali gitu ya. Ada karakteristiknya. Terus di bab 2 ini diperjelas lagi dengan judulnya adalah bicara gamblang tentang seks dan cinta. Nah, jadi ini diperdalam lagi babnya dan ini murni penelitian ya, survei, terus pemindaian otak dan sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran. Jadi ini murni ilmu, sains, bukan sastra atau dugaan, enggak, ini penelitian. Terus yang ketiga adalah bab membahas tentang yang sesungguhnya perempuan inginkan. Nah, ini membahas karakter perempuan itu seperti apa sih yang harus dipahami laki-laki gitu. Terus yang keempat sebaliknya, yang sesungguhnya laki-laki inginkan. Nah, apa? Biar wanita itu paham bahwa laki-laki itu pengennya ini, wanita itu pengennya ini, beda. Itu saling melengkapi. Kadang kan kita salah paham gitu ya. Kita maksudnya A, padahal wanita inginkan B, terus ribut gitu. Nah, di buku ini dibahas biar gak ribut gitu. Jadi biar saling memahami. Ini ada ini. Nah, ini ya. Terus bab yang kelima membahas tentang hubungan satu malam, seks yang tanpa komitmen. Ini dibahas juga. Jadi kalau dalam sains itu bagaimana sih friend with benefit dan sebagainya itu dibahas di sini. Terus bab yang keenam dibahas tentang hubungan gelap dan perselingkuhan. Nah, ini juga dibahas secara sains selingkuh itu seperti apa dan bagaimana cara menghilangkan perselingkuhan. Dibahas secara sains dan ilmiah. Terus yang ketujuh, cara menemukan pasangan yang tepat. Nah, di sini juga ada kuis nilai pasangan ya. Ini dibahas juga. Terus bab ke-8, 15 misteri tentang laki-laki yang tidak dimengerti perempuan. Nah, ini banyak dibahas, 15 karakter laki-laki itu yang perempuan itu tidak ngerti. Sebaliknya, bab ke-9 membahas tentang 12 fakta tentang perempuan yang tidak diketahui kebanyakan laki-laki. Sama. Kalau yang laki-laki itu 15, kalau yang perempuan itu 12. Ini jelaskan. Yang ke-10 babnya adalah 13 taktik untuk meningkatkan nilai pasangan Anda. Nah, jadi ini dibahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan pasangan
Anda gitu. Jadi biar tidak berantem terus, biar saling mengerti dan sejenisnya. Terus yang terakhir ditutup dengan masa depan bersama yang lebih bahagia. Jadi ini kesimpulannya, bagaimana sih untuk menciptakan masa depan bersama yang lebih bahagia secara saintis, secara penelitian, secara naluri dasar manusia, bukan secara sastra atau secara andai-andai. Jadi ini bagus sekali ya. Begitu, mungkin saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa kalimat yang menurut aku itu berkesan gitu ya. Nih, mana ya tadi? Nah ini sudah aku garis bawahi ini karena ini aku tertarik dan penting, berkesan buat aku. Ini ada bagian yang mengatakan bahwa penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa pasangan yang menikah itu hidupnya lebih lama daripada yang menjomblo. Jadi tingkat kesehatannya itu lebih baik setelah menikah daripada dia menjomblo terus gitu. Terus ini hubungan tentang orang tua ya. Jadi ternyata hubungan anak dengan orang tua itu mempengaruhi kesehatan secara fisik. Ini ya. Harvard University meneliti 156 laki-laki dengan kondisi sehat. Terus 156 laki-laki itu disurvei, diukur kedekatan dan kehangatan dengan orang tua masing-masing. Hasilnya adalah 91% peserta survei yang tidak harmonis dengan ibunya di umur 35 tahun didapat penyakit kronis. Terus 82% peserta survei yang tidak akur dengan ayahnya, dia terkena penyakit serius ketika usia parubaya. Yang mengejutkan, 100% peserta yang tidak memiliki kehangatan dan kedekatan baik dengan orang tuanya mengalami penyakit parah saat memasuki usia parubaya. Jadi kalau anak itu tidak dendam gitu dengan ayahnya, dia mengalami resiko penyakit 81% ketika usia tua parubaya ya. Kalau ada masalah dengan ibunya, misal dendam gitu di hati gitu, persentasenya 91%. Kalau dia bermasalah dengan kedua-duanya, ini penelitian ini ya, Harvard University pada tahun 1990, 100% si koresponden itu terkena penyakit serius di usia parubaya. Sehingga ternyata memang hubungan dengan orang tua itu mempengaruhi kesehatan kita. Mungkin saya paham bahwa banyak juga orang tua yang berantem, atau ya namanya orang tua kan juga manusia kan, ada kesalahan, ada ketidakpahaman, ada salah sangka dan sebagainya. Tetapi tetap kita jangan dendam gitu. Kalau ada masalah itu ya di depan orang tua harus tetap berbuat baik. Mungkin kalau di belakang orang tua, yang orang tua sarankan kurang tepat, oke, kamu jangan ngikutin apa yang orang tua sarankan tidak tepat ya. Tapi tetap di depan tetap baik. Jadi tidak ada dendam, tidak ada berantem dengan orang tua, karena di penelitian ini mempengaruhi kesehatan kita ketika sudah memasuki usia parubaya gitu ya. Ya, mungkin itu aja review singkat buku ini.
Ini buku bagus sekali, dan banyak ilmu-ilmu yang di luar apa ya, yang kita ketahui gitu. Nanti akan aku review lagi bab-bab yang menarik di sini, banyak yang menarik karena ini HP saya kurang itu. Cukup sekian aja gitu ya. Tetap semangat di corona ini, tetap rajin baca karena banyak ilmu-ilmu yang bisa kita ambil gitu. Oke, semangat.